Sinyal keras di balik pertemuan pengusaha kakap China di Beijing. Hari ini kita akan membahas pertemuan penting yang diadakan di Beijing pada tanggal 17 Februari, yaitu pergelaran pertemuan Presiden Xi dengan para pengusaha kakap alias raksasa teknologi negeri Panda. Acara ini jauh lebih signifikan daripada berita Donald Trump menjual Ukraina atau Konferensi Keamanan Munich 2025 yang mengguncang Eropa. Alasan pertama, ini adalah urusan internal negara perekonomian kedua terbesar dunia, yang berpotensi mempengaruhi arah dan prioritas ekonomi China dan dunia di masa depan. Kedua, ini adalah langkah strategis dalam persaingan global, sebuah deklarasi kepada dunia tentang posisi yang akan diambil China dalam peta ekonomi dan teknologi masa depan. AS dan sekutunya Eropa, kalian semua boleh terus bertarung satu sama lain. Tetapi China akan terus melaju ke depan. Saya tahu banyak netizen dunia sangat tertarik dengan susunan tempat duduk dalam pertemuan ini. Seperti siapa yang duduk di kursi utama, siapa yang duduk di kursi kedua, siapa saja yang hadir, atau siapa yang tidak datang dan sebagainya. Ini sangatlah wajar karena budaya China memang sangat dipengaruhi oleh tradisi seperti yang terlihat dalam legenda Shui Po Liang Shan atau Water Margin. Dalam konteks modern seperti di cerita legenda Water Margin, susunan tempat duduk dalam rapat bisnis atau politik di China sering mencerminkan hierarki dan kekuatan seseorang dalam kelompok tersebut. Misalnya Huawei, dengan pendirinya Ren Zhengfei, duduk di kursi utama, dan ini tidak bisa diperdebatkan. Perusahaan ini harus menghadapi raksasa seperti Apple, Qualcomm, Google, Intel, Nvidia, Samsung, OpenAI, ASML, bahkan TSMC. Dengan kata lain, Huawei sendiri harus berhadapan langsung melawan seluruh dunia barat. Fakta menunjukkan tidak ada perusahaan apapun di dunia dalam sejarah manusia, dari dulu hingga sekarang, yang mampu bertahan dari serangan dan tekanan global dari AS, dan masih terus berkembang lebih kuat dan terdepan. Harus diakui, Huawei memang pantas duduk di kursi utama karena perannya yang sangat krusial. Itulah cara kerja narasi di China. Setiap perusahaan memiliki tempatnya masing-masing. Tetapi yang lebih penting adalah industri yang mereka wakili. Jelas sekali ini adalah sinyal kuat tentang arah strategis negara di masa depan. Selain Huawei, ada banyak sektor yang diwakili dalam pertemuan ini. Konsumsi, energi surya, energi baru, pertanian, peternakan, robotika, kecerdasan buatan, semikonduktor, komunikasi, manufaktur, pintar, dan ekonomi platform internet. Tetapi ada satu sektor yang absen, yaitu real estate dan keuangan swasta. Ini adalah sinyal yang jauh lebih penting daripada siapa yang duduk di mana atau siapa yang hadir. Tahukah Anda jika China punya cara unik dalam mengambil keputusan? Pertemuan di China punya ciri khas tersendiri. Semakin besar masalahnya, semakin kecil rapat yang memutuskannya. Rapat besar justru bukan tempat pengambilan keputusan, melainkan untuk menunjukkan sikap dan menjalankan prosedur. Contohnya, rapat 2 sesi atau Liang Hui adalah pertemuan terbesar, tetapi fungsinya lebih pada proses legislasi dan pengumpulan masukan. Keputusan strategis yang sesungguhnya itu dikerjakan oleh komite tetap dalam rapat-rapat kecil tertutup. Begitu pula dengan pertemuan perusahaan swasta yang diadakan secara mega. Ini bukan tempat lahirnya kebijakan baru, melainkan panggung untuk menyampaikan sinyal politik kepada dunia. Maka, yang terpenting bukan isi rapatnya, melainkan siapa yang duduk di mana dan siapa yang hadir. Begitu rapat dimulai, pesannya sudah tersampaikan. Inilah keunikan narasi politik negeri Panda. Pesan untuk ekonomi domestik dalam pertemuan ini adalah, China siap beralih dari BUMN dominan swasta mundur ke dukungan penuh untuk sektor swasta.
Kebijakan BUMN dominan, swasta mundur di belakang. Kuo Jin Min Tui telah berlangsung selama 15 tahun sejak 2009. Ketika China meluncurkan paket stimulus ekonomi 4 triliun yuan untuk menghadapi krisis keuangan global yang dipicu oleh subprime mortgage AS, yang menyebabkan indeks harga saham gabungan anjlok drastis, dengan rupiah melemah hingga di atas 12.000 rupiah. Dana ini sebagian besar masuk ke perusahaan milik negara, memperkuat peran BUMN China dalam ekonomi saat itu. Artinya, stabilitas ekonomi China saat ini tidak bisa terlepas dari peran strategi Kuo Jin Min Tui alias BUMN dominan. Sektor swasta mundur di belakang saat itu. Bayangkan sektor vital seperti pangan, listrik, air, gas, transportasi, dan telekomunikasi tetap stabil. Tidak peduli bagaimana AS mengguncang kondisi ekonomi global. Ini bukan hal sepele. Karena bahkan negara maju seperti AS dan Eropa juga banyak yang gagal menjaganya. Coba pikirkan, hari ini tarif listrik Rp1.000 per kilowatt. Besok bisa minus, lusa bisa melonjak 2 kali lipat. Bagaimana ekonomi bisa berjalan dengan ketidakpastian seperti itu? Ini bukan sekedar teori. Di banyak negara, realitanya memang begitu. Namun, berkat kebijakan 15 tahun terakhir, China berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan rakyatnya tidak terlalu terdampak gejolak pasar global. Dan itulah yang membedakan China dari negara lain hari ini. Tetapi sekarang, produktivitas berkualitas baru, Xinzhi Shenchanli, adalah kunci pertumbuhan ekonomi masa depan China. Dan dalam hal ini, perusahaan swasta akan jauh lebih unggul daripada BUMN. Lihat saja di AS. Masa tidak bisa menandingi SpaceX milik Elon Musk. Di China, perusahaan swasta telah menciptakan teknologi paling inovatif. Dari AI DeepSeek hingga robot menari di gala tahun baru Imlek. Karena itu, pertemuan ini adalah sinyal perubahan kebijakan ekonomi yang sangat jelas. Diumumkan dengan gaya China. Pertemuan besar untuk membangun momentum. Dan kemudian pertemuan kecil untuk membuat keputusan kebijakan. Bukti lebih lanjut. Undang-undang promosi ekonomi swasta China akan segera disahkan dalam waktu singkat. Sinyal kuat untuk kapital. China siap mengguncang dunia. Saat ini, dunia sedang berada dalam situasi kacau. Dengan penjabatan baru Donald Trump, kebijakan global berubah 180 derajat, menyebabkan ketidakstabilan bukan hanya di hubungan US-China, tetapi juga di dalam aliansi Barat sendiri. Dalam kondisi seperti ini, kapital global sangat waspada, penuh keraguan, dan menunggu kepastian. Lalu bagaimana dengan kapital domestik China sendiri? Jangan dikira mereka merasa aman. Banyak yang masih skeptis terhadap masa depan ekonomi China. Sementara yang optimis pun tetap waspada terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Beijing perlu memberikan pil penenang kepada kapital domestik untuk memastikan mereka tetap percaya diri. Dari perspektif ini, kehadiran Jack Ma dalam pertemuan ini, meskipun bukan di kursi utama, adalah simbolis dan sangat penting. Jadi, apa langkah selanjutnya Beijing? China segera meluncurkan Undang-Undang Promosi Ekonomi Swasta. Prosesnya luar biasa cepat. Baru tahun lalu dimulai, dalam waktu hanya 1 tahun. Pada tanggal 24 Februari mendatang, rancangan undang-undang ini akan mulai dibahas. Undang-undang inilah jaminan terbesar bagi kapital domestik. Pertemuan ini memang besar dan bersejarah. Tetapi ini baru appetizer. Hidangan utama yang sebenarnya adalah undang-undang yang akan segera disahkan. China tidak hanya berbicara, China bertindak cepat. Berikutnya pesan kepada dunia, China siap mengubah aturan permainan global. Para pemimpin dunia pasti memahami pesan dari pertemuan ini. Jika mereka cermat, mereka akan menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. China berencana menggunakan perusahaan raksasa swasta untuk merebut dominasi rantai pasokan global dalam revolusi industri berikutnya. Lihat daftar perusahaan yang hadir. Huawei, BYD, Unitree Robotics, DeepSeek, EATL, dan sebagainya.
Semuanya adalah pemimpin atau bahkan disruptor dalam industri mereka. Fakta bahwa mereka mendapat tempat utama di pertemuan ini, berarti China secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan swasta bukan lagi pengikut, tetapi pembuat aturan dalam persaingan teknologi global. Sekarang, Anda coba pikirkan baik-baik. Tidak perlu berpikir terlalu lama, karena jawabannya sudah jelas. China sedang menyusun rantai industri baru yang sepenuhnya bebas dari Barat. China sedang membangun alternatif terhadap Jerman di manufaktur, Jepang di elektronik, dan AS di teknologi tinggi. Lalu, bagaimana reaksi Barat yang dipimpin AS? Apakah Anda masih mau lawan China? Bisakah Anda lawan China? Kalau tidak bisa, mungkin sebaiknya bergabung dengan mereka. Kesimpulannya, dalam 15 tahun terakhir, strategi BUMN dominan swasta mundur di belakang, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan menguatkan peran BUMN di sektor energi, komunikasi, dan pangan. Tetapi sekarang, China tidak lagi hanya fokus pada stabilitas. China ingin terobosan. Ini adalah panggilan bagi dunia untuk bersiap menyambut era baru dominasi ekonomi dan teknologi China, guys.